له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وشفيعنا في الدنيا والآخرة حيا نصلي ونسلم كثيرا واستمرارا عليه اللهم صل على سيدنا محمد أما بعد فيا أيها المسلمون المخلصون المتقون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ويا أيها المسلمون ضيوف الرحمن المكرم هيا نقرأ أيضا سورة الإنسان في آية التاسع من آية التاسع إلى بعده بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, para tamu Allah yang dicatat oleh Allah kehadirannya pada Jumat yang berbahagia hari ini. Marilah kita bersyukur kehadiran Allah sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya, dan mari kita banyak berselawat untuk Nabi kita, qudwah kita dunia akhirat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat, para tamu Allah, mari sebentar kita gunakan waktu untuk tafakkur, untuk mendalami apa pesan Allah yang menyangkut dengan fadilatul ikhlasi wal itsari, keutamaan, urgensinya kita untuk ikhlas dan itsar dalam hidup kita. Kaum muslimin, jangan lupa pada ayat mulai dari 9 Allah dalam surah Al-Insan telah mengingatkan dengan jelas dan tegas bagaimana hendaknya paradigma kita tentang aplikasi keikhlasan dalam hidup kita, agar kita tidak lupa dengan sumpah iblis yang ingin untuk menggagalkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Ingat, dia tidak main-main. Iblis itu sangat alim, dia sangat pakar, dia sangat berpengalaman, dia lebih senior dari manusia, dia lebih ahli dalam memahami bagaimana caranya agar kita tidak berhasil masuk surga. Maka oleh karena itu kita harus benar-benar mawas diri. Kita harus benar-benar serius sekali mengelola amal kita agar ikhlas pada
Sehingga ini terbukti dengan apa yang Allah arahkan, sifat-sifat yang harus kita laksanakan. Contoh, Allah ajarkan bagaimana hendaknya kita dalam melaksanakan berbagai agama kita ini, syariat agama kita ini, baik dari sisi akidahnya maupun syariahnya maupun akhlaknya, baik hukum yang wajibnya, hukum yang haramnya, hukum yang sunnahnya, hukum yang makruhnya, hukum yang mubahnya, itu harus semua satu kesatuan yang terlaksana dengan sebaik-baiknya. Innama nut'imukum liwajhillah. Ini contoh ya sikap kita. Bagaimana ketika kita memberi orang lain, tidak ada sedikit pun kita keluar dari sifat ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan ini, minum ini, kebutuhan pokok ini, sembako ini, atau apapun yang kita berikan, liwajhillah, itu maknanya ikhlas. Karena hanya mencari pandangan Allah, tidak mencari pandangan kelihatan manusia atau makhluk. Apapun yang kita berikan, kita infakkan, sedekahkan, zakatkan, harus benar-benar liwajhillah. La nuridu minkum jaza. Tidak ada sedikit pun mengharapkan jaza, balasan manusia ataupun pujian manusia ataupun sanjungan, tidak boleh. Ataupun ucapan terima kasih pun tidak diharapkan. Ya, jangan kita, kalau orang tidak bilang terima kasih, kita tersinggung. Jangan. Ya, jangan. Kalaupun dia tidak ada adabnya orang yang kita beri itu, kita pun tidak boleh mengharapkan ucapan terima kasih itu. Ya mungkin ada orang yang kita beri itu tidak ada adabnya ya, dia nggak ucapan terima kasih pun dia berat. Tapi pun itu wala syukuro, tidak boleh kita mengharapkan itu sehingga kita marah kalau tidak diucapkan terima kasih. Begitu benar-benar ikhlas. Apa itu ikhlas? Ibnu Qayyim Jauzi mengatakan makana lillah. Tegas bila mengatakan ikhlas itu adalah makana lillah. Apa yang hanya kepada Allah saja, tidak boleh pada yang lain-lain. Pada Allah saja, lillah saja. Ya, itu. Tapi itu belum selesai ya. Nah, ikhlas itu belum selesai itu saja. Makana lillah wa makana ala sunnah. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan sebagai orang beriman ini, sebagai orang Islam ini, hanya karena Allah, wa makana ala sunnah. Artinya sesuai dengan bimbingan dari Nabi Muhammad SAW, atau makana ala syariah, sesuai syariat. Itu yang ikhlas. Makana lillah wa makana ala syariah atau ala sunnah. Ini disebut amal soleh. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Apa itu? Ya, ala syariah, yaitu aswabahu, cara pelaksanaannya benar
ada orang dia memang benar lillah, tapi cara pelaksanaannya tidak benar, itu belum ikhlas namanya. Belum ikhlas. Lam yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah. Memang lillahi ta'ala, tapi cara pelaksanaannya salah. Ya, sudah memberi orang dimaki-maki, ya, memberi orang tapi ucapan kata-kata kasar. Nah, itu tidak akan diterima oleh Allah. Ya, katanya memang lillahi ta'ala, tapi cara pelaksanaan tidak benar, tidak akan diterima oleh Allah. Atau makana ala syariat, apapun yang kita laksanakan sesuai dengan syariat atau sunnah Nabi, tapi laisa lillah, tidak karena Allah, juga tidak akan diterima oleh Allah SWT. Jadi benar-benar bimbingannya benar-benar sangat mantap sekali, yaitu makana lillah wa makana ala sunnah atau syariat. Lillahi ta'ala, dan pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Sekarang yang terjadi di zaman sekarang ini kaum muslimin, ya, banyak terjadi kekacauan dalam hal ini. Disinilah setan masuk agar amal kita tadi tidak diterima oleh Allah, artinya tidak ikhlas. Ya, ada orang niat berusaha mencari rizki karena Allah, ya, karena Allah menyuruh, katanya Allah menyuruh kita berusaha, tapi cara pelaksanaan dia merampok, cara pelaksanaan dia membegal, cara pelaksanaan dia mencuri, korupsi, cara pelaksanaan memaksa orang. Nah, itu tidak akan diterima amalnya oleh Allah SWT. Tidak akan diterima oleh Allah. Dia bilang, daripada saya mencuri, daripada saya merampok, itu apa? Ya kan saya udah bekerja juga namanya ini, tapi kan daripada saya merampok, daripada saya mencuri, daripada saya minta-minta, apa? Nggak benar itu alasan seperti itu. Amar ma'ruf nahi munkar harus terlaksana, tapi dengan cara yang benar. Kalau caranya benar, akan Allah terima. Kalau tidak benar, tidak akan Allah terima. Apa tujuan kita membentuk ormas? Kalau tujuan kita membentuk ormas untuk amar ma'ruf nahi munkar lillahi ta'ala dan caranya benar, akan diterima oleh Allah. Tapi kalau tujuan kita membentuk ormas walaupun lillahi ta'ala, tapi caranya tidak benar, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dan banyak lagi contoh-contoh kenyataan di zaman sekarang ini kaum muslimin, fenomena kehidupan sekarang ini tidak terlaksana. Yang dua ini tidak terlaksana. Kalaupun separuh, tidak akan diterima oleh Allah. Dia harus ikhlas dan harus benar pelaksanaannya. Maka oleh karena itulah pentingnya kita belajar. Makanya khatib tekankan, harapkan sangat kita semua rajinlah mendalami ilmu tauhid, rajin mendalami ilmu fikih, rajin mendalami ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Nggak cukup umur kita nih. Kalaupun rajin kita, umur kita pun nggak cukup. Apalagi nggak belajar, nggak paham kita apa hakikat tauhid ini, bagaimana hakikat pelaksanaannya, bagaimana hakikat fikih ini, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana akhlak Islamiyah ini, bagaimana pelaksanaannya, teorinya dan prakteknya, teori dan prakteknya. Kalau kita nggak belajar, nggak paham kita. Makanya khatib benar-benar mengharapkan sekali, susunlah jadwal sebaik-baiknya
di masjid kita ini atau di rumah kita atau di manapun, buatlah jadwal belajar mendalami agama ini dengan sebaik-baiknya, baik di sisi fikih, di sisi tauhid, di sisi akhlak. Benar-benar kita ini, sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hambal, walaupun kita gunakan seumur hidup kita untuk mendalami Islam ini, nggak cukup umur kita ini. Apalagi kita malas-malas mempelajari. Kenapa banyak terjadi sekarang penyimpangan pelaksanaan dalam kehidupan? Ya karena kita nggak paham. Karena antara tauhid, fikih dan akhlak ini satu kesatuan yang saling menyempurnakan. Inilah kaum muslimin khutbah kita pada hari ini dalam rangka memahami keutamaan ikhlas wal isar. Kemudian bagaimana akan lahir isar? Isar itu apa? Yaitu mengutamakan orang lain dalam hidup di dunia ini demi kita memperoleh pahalanya, balasannya insya Allah di akhirat saja. Jadi kita mengharapkan balasannya di akhirat. Inilah sifat Nabi dan para sahabat, lebih mengutamakan orang lain dari diri sendiri. Tujuannya apa? Untuk kita memperoleh balasan dari Allah di akhirat nanti. Makanya itu dikatakan dalam Al-Isra 10 tadi, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Memang balasannya itu di akhirat nanti kita terima secara pasti dan secara hakikatnya. Di akhirat itu Allah berikan kegembiraan ke hati kita, hilang rasa takut, kecemas dan takut sebagainya. Kemudian Allah berikan kebahagiaan kepada kita di akhirat nanti. Tapi di dunia ini kita isar, mengutamakan orang lain. Contoh, Nabi diberi oleh seorang sahabat baju yang sangat bagus. Diberi oleh sahabat yang lain baju yang sangat bagus, sehingga Nabi pakai sangat bagus. Tidak berapa hari setelah itu ada orang lain dia bilang, ya Rasulullah, baju engkau itu sangat bagus ya Rasulullah, saya ingin memakainya ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Kata Nabi, kamu suka baju ini? Katanya, iya saya suka. Baiklah kata Rasulullah, beliau buka baju itu, langsung beliau berikan sama sahabat yang inginkan itu. Tapi sahabat tadi, dia ternyata dia juga ingin tahu bagaimana kemuliaan akhlak. Akhirnya juga dia tidak terima. Akhirnya dia silakan Rasulullah tetap memakai itu. Tapi yang apa? Nabi langsung buka baju itu dan langsung berikan sama dia. Gak pikir panjang. Padahal baju itu sangat bagus. Begitu juga ketika Umar bin Khattab ketika berhasil menaklukkan Syam, menaklukkan Palestina, diundang oleh para pendeta Palestina untuk menyerahkan kunci Masjid Al-Aqsa. Datanglah Umar bin Khattab ke Palestina, dan sebagaimana biasa beliau disambut oleh penduduk Palestina dengan hidangan buah-buahan yang sangat nikmat, anggur yang sangat segar, sangat manis, dan berbagai buah-buahan yang lain. Dan beliau hadiri bersama para sahabat beliau hidangan tersebut. Kemudian beliau pegang satu buah apel yang sangat nikmat. Kemudian apa kata beliau? Silakan para sahabat semuanya, silakan makan, minum, silakan. Kemudian beliau letakkan kembali kurma tadi, apel tadi. Kalau saya biarlah di akhirat saja nanti. Saya biar di akhirat. Enggak jadi beliau makan apel yang tadi itu. Beliau menunjukkan sikap ihsan, mengutamakan orang lain. Kalau saya dia di akhirat saja nanti. Ini Umar bin Khattab. Maka kaum muslimin, sifat kita mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain itu terlahir dari sifat ikhlas. Ya, gak mungkin orang mudah mengutamakan orang lain kalau kita tidak ikhlas. Maka marilah kita dengan sifat ikhlas itu akan kita lahirkan sifat-sifat mulia yang lain.
seperti sikap jujur, sikap benar, sikap ridho, sikap istiqomah, sikap rendah hati, tawadu, sikap zuhud, dan berbagai sikap-sikap mulia yang lain. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah dapat sama-sama kita pahami dan dapat kita sampaikan kepada keluarga kita, karena kita para laki-laki, bapak-bapak akan bertanggung jawab di akhirat kita terhadap keluarga kita masing-masing. Dan mari semua kita dengan berbagai cara kita masing-masing yang baik tentunya, mari kita dakwahkan Islam ini, mari kita sebarkan dakwah Islam ini sebaik-baiknya. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Silakan berdoa untuk hati dulu dan karena ini waktu yang mustajab insya Allah SWT.